Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo teman-teman semua, Dengan saya Agus Jaya Kusuma. nama saya Teo Sandiapurwo. Lang Herduta. Di sini kami akan menjelaskan tentang Hukum Laut Internasional. Bagi yang mau tahu soal penjelasan tersebut, simak penjelasan berikut ini. Baiklah teman-teman, pertama-tama hukum laut internasional adalah cabang hukum internasional yang mengatur penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya laut di tingkat global. Di sini kami menggunakan perjanjian UNCLOS pada tahun 1982. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat tulisan yang tertera di dalam video kita. selanjutnya ada poin-poin penting dalam hukum laut internasional. Yang pertama adalah zona laut teritorial. Negara memiliki yurisdiksi penuh atas perairan, sumber daya alam, dan aktivitas ekonomi. Yurisdiksi sendiri adalah kewenangan berdasarkan hukum, yang mana kewenangan ini bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan berdasarkan hukum dan dibatasi oleh nilai-nilai hukum. Yang kedua ada ZEI atau zona ekonomi eksklusif. Negara memiliki hak eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di ZEI yang meluas sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Yang ketiga ada selat internasional. Di dalam selat internasional ini mengatur penggunaan dan transit melalui selat internasional yang penting untuk navigasi internasional. Yang keempat ada laut tertutup. Di dalam laut tertutup ini mengakui hak negara-negara pesisir untuk menetapkan peraturan dan kewajiban dalam laut tertutup di wilayah mereka. Yang terakhir ada hak lintas damai. Dalam hak lintas damai ini, negara dituntut untuk mengakui hak negara-negara untuk melintasi perairan teritorial dan ZEI negara lain secara damai, namun harus sesuai dengan hukum internasional. Oke, kita masuk ke bagian studi kasusnya dari UNCLOS ya. Jadi studi kasus dari UNCLOS ini ada 3, yaitu batas-batas maritim, ZEE, dan juga penggunaan terumbu karang. Buat penjelasan studi kasus ini kalian bisa pause sendiri videonya. Nah, jadi studi kasus dari hukum UNCLOS ini membuat hukum laut internasional itu terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan dalam tatanan global. Nah, itu juga termasuk dalam tantangan baru seperti perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya laut yang berkelanjutan. Nah, UNCLOS ini juga menjadi landasan utama dalam menangani isu-isu ini dan mempromosikan kerjasama antar negara dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut. Baik teman-teman, kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video kami sampai akhir. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf karena kelebihan hanya punya Rafathar. Maka dari itu kami minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua kalau misalnya merasa video dari penjelasan kami bertiga itu sangat-sangat kurang. Sebelumnya kami juga berterima kasih kepada teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera.